Salam saudara, berjumpa kembali dalam Pastor Message bersama GBI PPL. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita membangun tahta kemurahan Allah atau mercy seat di dalam hidup kita. Salah satu kunci kebangunan rohani atau terobosan dalam hidup adalah dengan membangun tahta kemurahan Allah atau mercy seat. Bahkan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, kita harus membangun tahta kemurahan Allah atau mercy seat. Membangun tahta kemurahan Allah itu berarti mempersiapkan tahta yang sebesar-besarnya di dalam hati kita, di dalam hidup kita, untuk menampung kemuliaan Allah. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, ketika Tuhan memanifestasikan kehadiran-Nya di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ada 3 syarat yang harus kita perhatikan ketika kita mau membangun tahta kemurahan Allah di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk membuka Alkitab di dalam Keluaran 25 ayat 17 dan ayat 18. Keluaran 25 ayat 17 dan ayat 18. Alkitab berkata, "Juga engkau harus membuat tutup pendamaian atau mercy seat atau tahta kemurahan Allah dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu." Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat tutup pendamaian dengan 3 syarat. Yang pertama adalah tutup pendamaian itu harus terbuat dari emas murni. Ini bicara tentang hati yang sudah dimurnikan oleh api Roh Kudus. Ini bicara tentang hati yang sudah dibersihkan dari segala kotoran, dari segala kenajisan dunia ini. Yang kedua adalah tutup pendamaian itu panjangnya harus 2,5 hasta, lebarnya harus 1,5 hasta. Ini bicara tentang standar Allah, bukan standar manusia, bukan ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Allah. Di dalam kita membangun tahta kemurahan Allah, kita harus menanggalkan segala keinginan kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Kita harus menyangkal diri kita, kita harus memikul salib kita. Kita harus hidup di dalam roh, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, syarat yang ketiga adalah Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat 2 kerub dari emas tempaan. Ini bicara tentang hati yang mudah dibentuk, hati yang gampang bertobat, hati yang mudah memaafkan. Nah, ketika Musa membuat tutup pendamaian itu
di ayat 22, Tuhan berkata, "Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel." Di atas tutup pendamaian itu, Tuhan bertemu dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan membangun tata kemurahan Allah atau mercy seat. Tuhan akan berjumpa dengan kita dan Dia akan berbicara kepada kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana prakteknya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah bangunlah doa, pujian, dan penyembahan di dalam hidup kita. Dengan membangun doa, pujian, penyembahan di dalam hidup kita, itu artinya kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan, dan itu merupakan satu dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita membangun doa, pujian, penyembahan, maka Tuhan bersemayam di atas doa, pujian, penyembahan kita. Di dalam Mazmur 22 ayat 4, Alkitab berkata, "Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Tuhan yang kudus akan bersemayam di atas doa, pujian, dan penyembahan Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua adalah bangun mesbah keluarga di dalam keluarga kita. Matius 18 ayat 19-20, Yesus berkata begini, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Ketika kita membangun mesbah keluarga, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan bukan Tuhan ada di tengah-tengah kita saja, tetapi Tuhan akan mengabulkan doa kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan. Mari kita bangun mesbah doa kita. Kita bangun mesbah keluarga kita. Kita bangun tahta kemurahan Tuhan atau mercy seat, supaya Tuhan hadir dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Melalui mercy seat kita dipulihkan. Melalui mercy seat kita disembuhkan. Bahkan kita diperbaharui dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati.